Saya punya suami yang tidak pintar mulut manis, tidak pintar merayu. Suami saya itu cinta Tuhan dan fokusnya pelayanan, sehingga waktunya habis banyak untuk pelayanan. Sementara saya lihat suami orang lain yang pintar mengatur waktu dengan keluarganya. Dia khususkan setiap hari Jumat malam makan malam dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Itu wajib tiap Jumat malam. Kemudian setiap Sabtu malam dia makan sama istrinya. Pacaran berdua aja. Saya ngelihat itu, saya sempat terbersit. Saya bilang, aduh enak banget ya punya suami kayak gitu. Mengutamakan keluarga, mengutamakan istri gitu. Karena saya tidak pernah bisa pacaran sama suami saya di hari Sabtu Minggu. Anda tahu bahwa kami melayani, saya terbang kemana, suami saya terbang kemana. Saya seringkali weekend itu jomblo, single but not available. Nah, waktu satu kali saya ada sedikit merasa, aduh kok suami saya tidak seperti suaminya gitu ya. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin saya. Roh Kudus bilang gini, kamu sanggup nggak membayar harga yang dia harus bayar untuk suaminya? Jadi saya ngerti bahwa ternyata gini, apapun yang berkat kita terima dalam hidup kita, siapapun yang menjadi pasangan kita, itu ada berkatnya, ada harga bayarnya. Seperti Anda ingin dipromosi, ada harga bayarnya. Anda harus kerja keras, Anda harus berintegritas, Anda harus membuktikan bahwa Anda mampu dipercaya. Nah, ada harga bayar untuk apapun dalam hidup ini. Nah, suaminya seperti itu, saya kan nggak tahu jelek-jeleknya, yang saya tahu bagus-bagusnya. Yang tahu buruk-buruknya kan istrinya. Nah, berarti ada harga bayar yang mahal sekali untuk bisa punya suami yang seperti itu. Kita nggak bisa bandingin hidup kita dengan orang lain. Kalau kita selalu bandingin pasangan kita sama pasangan orang lain, nggak akan pernah ada habisnya. Karena tiap orang ada lebih, ada kurangnya. Jangan iri hati. Oh, suaminya kaya bisa kasih dia apa saja. Gak masalah, kan kamu gak tahu harga bayarnya. Yakobus 3:14 bilang gini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Saya belajar bahwa orang tuh menghakimi karena dua hal. Yang pertama, karena iri hati. Yang kedua, karena tinggi hati. Kita menghakimi orang, itu mungkin kita iri. Lalu kita menghakimi orang karena kita merasa kita lebih baik. Dua hal ini yang menyebabkan orang lancar banget menghakimi. Tukang gosip tuh biasanya kumpulnya sama orang-orang yang iri hati dan pasukan sakit hati. Yakobus 3:16 bilang gini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jangan suka iri hati sama orang. Karena ketika kita mulai berasumsi tentang orang lain karena iri hati, wah nanti kita malu sendiri. Ya, kalau kita bijak untuk diri kita sendiri, tapi kalau kita mencemooh, kita akan nanggung, kata firman Tuhan. Jangan sampai kita berasumsi tentang orang lain, loh, kok dia bisa sekaya itu ya? Kayaknya tahun lalu belum kaya-kaya banget loh. Kok tahun ini kaya banget ya dia ya? Kayaknya, alah, cuma hamba Tuhan aja loh. Kok bisa sampai beli rumah ya? Wah, berasumsinya luar biasa. Mulai menghakimi. Kok bisa mendadak kaya ya? Pakai dukun tuh kayaknya tuh. Waduh, seenaknya berasumsi tentang hidup orang lain. Lalu, berdasarkan asumsinya sendiri, kita menghakimi orang lain. Bahaya sekali iri hati. Kita harus ngerti bahwa yang sebenarnya itu belum tentu seperti apa yang kelihatan. Orang kan sering posting di Instagram, kelihatannya bahagia gitu ya. Yang dikasih lihat tuh plus-plusnya aja. Tapi kan kita nggak tahu penderitaannya, air matanya, harga bayarnya. Lagian, kalau orang lain itu bahagia, harusnya kita ikut bahagia. Jangan sampai orang bahagia, kita rasanya menderita. Itu iri hati namanya. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.